semua yang terkasih. Eh, Tampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 5:02. Izinkan saya untuk memandu kegiatan pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Diwangkara, saya guru dari Dominico Savio. Supaya kegiatan kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, di awal ini kita buka kegiatan sore hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk berkumpul dalam ruang virtual ini. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami, berkatilah kegiatan sosialisasi finansial ini, sehingga memberikan kami pemahaman baru mengenai pengelolaan keuangan bagi pendidikan di SMP PL Dominico Savio. Bimbinglah kami semua agar dapat mengambil keputusan yang bijak demi masa depan anak-anak kami yang akan bersekolah di SMP PL Dominico Savio. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih telah hadir di dalam ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi finansial calon peserta didik baru di SMP Pangdiluhur Dominico Savio tahun ajaran 2025-2026. Nah, nanti susunan acaranya, nanti pertama kita akan mendengarkan pengantar atau sambutan dari Buder Kepala Yayasan, yaitu Buder Martinus Handoko FIC. Ya, lalu setelah itu nanti dilanjutkan oleh Buder Kepala Sekolah, yaitu Buder Antonius Parjana FIC, dan nanti setelah itu akan ada sesi tanya-jawab. Begitu. Maka supaya waktu lebih efektif, kita langsung saja menuju ke kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan atau pengantar dari Kepala Yayasan Pangdiluhur, yaitu Buder Martin. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali, calon murid SMP Dominico Savio tahun pembelajaran 25-26. Perkenalkan, saya Bruder Martinus Handoko selaku pengurus Yayasan Pangdiluhur Pusat yang mengelola sekolah-sekolah Pangdiluhur di Indonesia ini, termasuk di dalamnya SMP Pangdiluhur Dominico Savio Semarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Pangdiluhur Dominico Savio dan dinyatakan diterima. Sangat banyak masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya yang ingin sekali mengirim putra-putrinya untuk sekolah di SMP Dominico Savio Semarang. Tetapi karena jumlah yang terbatas dan juga tempat yang terbatas, maka terpaksa tidak semua peminat dan pendaftar ke SMP Pangdiluhur Dominico Savio Semarang dapat kami terima. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya pada Sekolah Pangdiluhur Dominico Savio Semarang. Hari ini kita akan mulai mengadakan wawancara berkaitan dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk pendidikan putra-putri Bapak di SMP Pangdiluhur Dominico Savio Semarang. Kita tahu
bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan. Pendidikan membutuhkan biaya, seperti juga halnya investasi-investasi untuk masa depan. Dan kami yakin Bapak Ibu ingin agar putra-putrinya di masa depan mendapatkan masa depan yang baik, mendapatkan masa depan yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh orang tua maupun masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, investasi yang ditanamkan bagi pendidikan anak-anak merupakan investasi yang bukan dibuang percuma, tetapi merupakan investasi yang berkelanjutan yang akan memiliki dampak positif di masa depan. Berkaitan dengan pendidikan di SMP Domenico Savio, kita akan membahas masalah biaya-biaya yang diperlukan. Seperti halnya setiap investasi membutuhkan biaya, maka investasi untuk barang yang berkualitas tentu juga membutuhkan investasi yang tinggi, investasi yang besar. Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di SMP Domenico Savio, kami menggunakan sistem yang kami sebut dengan subsidi silang. Subsidi silang artinya mereka yang mampu membayar lebih, kami harapkan untuk juga membayar sesuai dengan kemampuan. Tetapi bagi mereka yang memang karena situasi finansial, situasi ekonomi yang belum memungkinkan, tentu saja kami juga akan menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Dengan cara subsidi silang, maka pendidikan untuk siapa saja akan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Subsidi silang tidak hanya dilaksanakan untuk lingkungan SMP Domenico Savio, tetapi juga berlaku untuk seluruh Yayasan Pangudi Luhur. Yayasan Pangudi Luhur meskipun memiliki fasilitas yang sama, tetapi kemampuan ekonomi orang tua murid berbeda-beda. Maka kami berharap agar para orang tua murid rela untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Subsidi silang yang kami maksudkan adalah berupa uang pengembangan pendidikan atau UPP maupun juga uang sekolah atau SPP yang akan ditarik, berbeda satu sama lain meskipun anak-anak tersebut menikmati fasilitas yang sama di SMP Domenico Savio. Maka dari itu nanti akan ada wawancara finansial. Dalam wawancara finansial kami maksudkan untuk bisa membicarakan kemampuan sumbangan masing-masing orang tua kepada sekolah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari itu, wawancara finansial tidak dimaksudkan untuk tawar-menawar, tetapi untuk saling membicarakan bagaimana sebaiknya investasi pendidikan yang akan diberikan kepada sekolah untuk kepentingan pendidikan anak. Maka dari itu, saya sungguh berharap tidak terlalu banyak kerepotan yang akan terjadi pada wawancara finansial. Tidak terlalu banyak tawar-menawar yang terjadi. Karena sekolah dalam menentukan uang pengembangan pendidikan maupun uang sekolah yang ditarik sudah berlandaskan dasar-dasar dan data-data yang memadai.
Oleh sebab itu, pembicaraan wawancara sekolah, wawancara finansial, kami harap berjalan dengan lancar, dengan baik, dan situasi yang tidak perlu menegangkan. Dengan harapan, sekolah seperti SMP Domenico Savio yang mempunyai kegiatan begitu banyak dan terus-menerus mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada kami, maka biaya pendidikan pun tergolong lebih dari sekolah-sekolah pangdiluhur pada umumnya. Maka dari itu, Bapak Ibu orang tua murid, kami mohon kesadarannya dan juga kami mohon kerelaannya untuk memberikan sumbangan yang layak bagi pendidikan di SMP Domenico Savio, karena pendidikan di SMP Domenico Savio memang kami upayakan memberikan fasilitas yang terbaik dan melayani anak-anak dengan mengembangkan potensi-potensi mereka sebaik mungkin. Oleh sebab itu, pendidikan yang begitu memerlukan banyak fasilitas dan juga banyak pelayanan, banyak kegiatan, juga memerlukan biaya yang tinggi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh pendidikan dan oleh anak-anak yang kami dampingi. Ini saja yang ingin saya sampaikan, supaya Bapak Ibu nanti dengan sukarela memberikan sesuai dengan kemampuan. Jika memang mampu, kami mohon dengan ikhlas untuk memberikan sumbangan semampu Bapak Ibu kepada sekolah SMP Domenico Savio. Jika akhirnya sumbangan Bapak Ibu terkumpul banyak dan nanti ada sisa lebih di SMP Domenico Savio, itu pun akan kami gunakan untuk kepentingan pendidikan di lingkungan Yayasan Pangutiluhur. Di lingkungan Pangutiluhur banyak sekali sekolah-sekolah yang kami peruntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu, dan mereka juga berhak mendapat pendidikan yang baik. Maka jika biaya-biaya yang disumbangkan oleh Bapak Ibu itu nanti ada kelebihan, maka pasti akan kami manfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu di sekolah-sekolah Pangutiluhur yang lain. Maka jika Bapak Ibu memberi lebih, berarti Bapak Ibu juga memberi sumbangan bagi pendidikan anak-anak yang kurang mampu di lingkungan Yayasan Pangutiluhur. Bapak Ibu tidak sekedar untuk membayar biaya pendidikan putra-putri Bapak Ibu sendiri, tetapi juga memberi sumbangan bagi pendidikan anak-anak kurang mampu di lingkungan sekolah-sekolah Pangutiluhur. Maka terima kasih untuk kerelaan dan kesadaran Bapak Ibu semua dalam memberikan sumbangan yang pantas dan bahkan yang lebih dari yang dibutuhkan untuk kepentingan anak-anak Bapak Ibu. Sekian saja yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya telah dinyatakan diterima di Yayasan Pangutiluhur, khususnya SMP Domenico Savio. Semoga anak-anak siap untuk masuk sekolah SMP Domenico Savio di tahun ajaran baru 25-26, dan semoga Bapak Ibu mendukung segala usaha yang kami lakukan demi pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Sekian, dan sekali lagi terima kasih. Selamat untuk mempersiapkan pendidikan putra-putri Bapak di lingkungan SMP Pangutiluhur Domenico Savio. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, itu tadi adalah pengantar dari Budar Martin selaku Ketua Yayasan Pangutiluhur. Kita beranjak ke acara selanjutnya,
yaitu dari Bruder Kepala Sekolah, yaitu Bruder Antonius Parjana FIC. Kepada Bruder Anton, waktu dan tempat ruang virtual ini saya aturkan. Terima kasih Pak Iwang untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya coba cek suara saya, apakah bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu? Bisa, Bapak. Bisa. Bruder. Bisa, Bruder. Bisa, Bruder. Bisa ngomong ini. Bisa, Bruder. Baik, Bisa, terima Bruder. kasih. Mute kelihatannya, Suara- Bruder. Kabinet Bruder itu. Suaranya nggak keluar, Ada Bruder. suaranya. Suaranya ya, Bruder. Kepencet. Suaranya nggak keluar, Bruder. Suaranya enggak. Suara-suaranya masih di. Sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bruder. Ya, Sudah. terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya secara pribadi dan juga mewakili panitia PPDB SMP Dominico Savio mengucapkan terima kasih dan provisiat untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya dinyatakan diterima di SMP Pangudiro Dominico Savio secara akademis. Dari sekian pendaftar, putra-putri Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berproses di waktu-waktu selanjutnya. Dan kesempatan selanjutnya adalah tentu berproses melalui wawancara finansial yang tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Bruder Martin selaku Ketua Pengurus Yayasan Pangudi Luhur Pusat. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sosialisasi finansial yang akan dilaksanakan di SMP Pangudi Dominico Savio tahun ajaran 2025-2026. Dan pada kesempatan wawancara finansial ini, tentu juga dinamika tentu nanti akan kita alami bersama dengan Bapak Ibu yang kami berikan kepercayaan untuk berproses bersama dengan Bapak Ibu dalam proses wawancara finansial. Bapak Ibu yang kami hormati, secara umum SMP Pangudiro Dominico Savio ini adalah sekolah Katolik di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur. Dan SMP Pangudi Luhur ini memberikan pelajaran agama, yaitu pelajaran agama Katolik. Maka proses pelajaran agama yang kami berikan di SMP Dominico Savio adalah pelajaran agama Katolik atau nilai-nilai kekatolikan yang kami berikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Proses pembelajaran di SMP Dominico Savio dilaksanakan dalam 5 hari belajar. Kemudian kami berharap bahwa putra-putri Bapak Ibu yang nanti akan bergabung di SMP Pangudi Luhur Dominico Savio memiliki karakter unggul yang meliputi dalam bidang religiusitas, dalam bidang intelektualitas, humanitas, sosialitas, kewirausahaan, kemandirian, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapan kami di dalam proses pelayanan
bersama dengan putra-putri Bapak Ibu yang mempercayakan putra-putrinya bersama SMP Pangur Dominikus Savio. Harapan kami bahwa putra-putri Bapak Ibu nanti setelah bergabung dengan SMP Dominikus Savio dapat menjadi insan luar biasa. Insan luar biasa yang kami maksudkan di sini adalah bahwa putra-putri Bapak Ibu menjadi orang yang luhur, unggul, aktif, rendah hati, bersaudara, inovatif, adil, santun, dan andal. Itu yang selalu menjadi sesanti bagi putra-putri Bapak Ibu yang nanti akan bergabung di SMP Pangudluhur Dominikus Savio. Kita tahu bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya dari orang tua, tidak hanya dari sekolah, dan juga tidak hanya dari masyarakat. Tetapi antara orang tua, sekolah, masyarakat, atau lingkungan yang dikatakan sebagai pendidik yang pertama dan utama, pendidik kedua di sekolah, dan juga pendidik yang ketiga di lingkungan masyarakat, ini harus terjadi sinergi di dalam proses pendampingan dan pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Antara orang tua, sekolah, dan masyarakat, tentu harapan kami terjadi komunikasi yang baik. Sehingga harapan sekolah, harapan orang tua, dan harapan masyarakat itu dapat kami wujudkan. Dan itu juga nanti harapan kami bisa dialami oleh putra-putri Bapak Ibu bersama-sama dengan SMP Dominikus Savio. Kami dalam proses pelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu, jangan beranggapan bahwa sekolah atau SMP Dominikus Savio itu seperti penjahit atau seperti tukang jahit, di mana dalam proses tukang jahit atau penjahit, Bapak Ibu menitipkan bahan, Bapak Ibu tinggal menunggu proses dan para penjahit mengerjakan sesuai dengan permintaan Bapak Ibu tanpa harus ikut melihat dan mendampingi proses pengerjaannya. Dan harapannya hasilnya sesuai yang diharapkan Bapak Ibu. Tetapi dalam proses pendampingan putra-putri Bapak Ibu di SMP Dominikus Savio, kami berharap seperti dalam proyek membangun rumah, di mana Bapak Ibu mulai dari awal ikut memikirkan, dalam proses juga ikut mengawal, dan pada akhirnya, putra-putri Bapak Ibu seperti yang diharapkan Bapak Ibu. Itu juga yang menjadi harapan kami dalam proses pelayanan di SMP Dominikus Savio ini. Kemudian terkait dengan finansial, seperti tadi sudah disampaikan oleh Brother Martin, yang kami laksanakan adalah dengan model subsidi silang. Tadi sudah disampaikan oleh Brother Martin. Yang dimaksud subsidi silang ini adalah subsidi silang antar orang tua dalam sekolah di SMP Dominikus Savio sendiri, subsidi silang antar sekolah karena Yayasan Pangudluhur itu mengelola banyak sekolah, dan subsidi silang di dalam yayasan. Ini juga yang menjadi semangat di dalam ajaran Gereja Katolik, yaitu semangat berbagi. Dan itu yang ingin juga kami berikan, ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui kesempatan sore hari ini. Mengapa subsidi silang? Dalam ajaran sosial gereja, di sana kita bisa melihat, terutama dalam Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Dalam konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, bab 3 artikel nomor 69, tentang harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Ajaran ini mengajarkan bahwa Allah menghendaki agar harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan diiringi dengan cinta kasih.
Ini yang kami harapkan semangat berbagi bisa timbul, bisa dilaksanakan di SMP Dominico Savio ini bersama dengan Bapak Ibu, orang tua calon peserta didik di SMP Dominico Savio. Mengapa subsidi silang ini harus kita pahami dari awal? Selalu harus diingat bahwa harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Seseorang sementara menggunakan harta bendanya harus memandang hal-hal lahiriah yang dimilikinya. Dalam hal ini adalah harta benda secara sah, bukan hanya sebagai miliknya sendiri, melainkan juga milik umum, dalam arti bahwa hal-hal itu dapat berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesamanya. Semua orang berhak memiliki sebagian harta benda, sehingga mencukupi bagi dirinya maupun kaum kerabatnya. Itu yang kami maksudkan semangat berbagi dalam ajaran Gereja Katolik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan, kami informasikan tentang tim finansial. Dalam proses wawancara finansial, kami dibantu oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam tim finansial. Tim finansial ini ditunjuk oleh sekolah untuk membantu sekolah, dan mereka adalah bagian dari komite sekolah. Mereka adalah orang-orang yang punya komitmen untuk membantu SMP Dominico Savio tes wawancara finansial. Tim finansial akan melakukan validasi, melakukan verifikasi data orang tua calon peserta didik baru dengan melakukan penelusuran data, baik itu alamat rumah maupun data-data lainnya, agar tidak salah menafsirkan. Tim finansial membutuhkan waktu untuk diskusi juga dengan sekolah, dengan panitia dari sekolah, memvalidasi data sesuai dengan alamat yang tertulis dalam formulir pendaftaran yang diberikan Bapak Ibu semua, dan data-data pendukung lainnya yang disertakan. Kemudian tim finansial pada akhirnya melaporkan tugasnya kepada kepala sekolah. Tugas tim finansial. Tim finansial bertugas untuk membantu sekolah dalam tanda kutip penggalangan dana dari orang tua calon peserta didik baru. Mereka bertanggung jawab kepada Yayasan Pangudiluhur dan atau Kepala SMP Pangudiluhur Dominico Savio. Mereka juga membantu dan tugas atas nama sekolah dan bukan untuk kepentingan pribadi, juga bukan atas nama pribadi, tetapi kami tegaskan mereka bertugas membantu atas nama SMP Pangudiluhur Dominico Savio. Maka, bila terjadi hal-hal yang kurang berkenan selama proses wawancara finansial, kami berharap Bapak Ibu jangan menyalahkan tim finansial, tetapi silakan Bapak Ibu menyalahkan kepala sekolah SMP Pangudiluhur Dominico Savio. Bapak Ibu yang kami hormati, semangat di dalam wawancara finansial kami mengartikan dengan kata watak, yaitu wajar, terbuka, dan akrab. Wajar. Persamaan persepsi dimulai dengan prinsip kewajaran. Yang kami maksudkan di sini adalah, jika rumah Bapak Ibu di daerah elit, boleh dikatakan demikian, atau jika Bapak Ibu seorang misalnya pengusaha, maka Bapak Ibu akan dikenakan lebih banyak dalam tanda kutip dibandingkan mereka yang tinggal di daerah tidak elit dan tidak memiliki perusahaan. Dengan demikian, Bapak Ibu kami harapkan bersedia membantu sekolah, Bapak Ibu berkenan membantu yayasan untuk kelangsungan karya kerasulan Yayasan Pangudiluhur.
sosial gereja dalam semangat berbagi. Lalu terbuka. Bapak Ibu calon orang tua peserta didik baru diharapkan bersikap terbuka terhadap kebutuhan sekolah, terbuka terhadap kebutuhan yayasan. Karena Yayasan Pangudiluhur dalam hal ini merupakan representasi kehadiran gereja, khususnya di Keuskupan Agung Semarang ini. Meskipun Yayasan Pangudiluhur itu juga berkarya tidak hanya di Keuskupan Agung Semarang, tetapi dimanapun Yayasan Pangudiluhur hadir dan berkarya, itu merupakan perwujudan kehadiran gereja. Maka semangat berbagi dalam gereja Katolik itu juga yang menjadi semangat bagi pelayanan di SMP Pangudiluhur Dominikus Savio bersama dengan Bapak Ibu semua. Yayasan Pangudiluhur saat ini mengelola 88 sekolah dan asrama dengan jumlah peserta didik sekitar 24.000 orang. SMP Pangudiluhur Dominikus Savio ini dikelola Yayasan Pangudiluhur untuk semua sekolah. Karena sistem yang dilaksanakan di Yayasan Pangudiluhur dalam pengelolaan keuangan adalah sistem sentralistik. Dan itu melalui virtual account, sehingga semuanya melalui proses. Dan kami harapkan tidak lagi menerima uang dalam bentuk tunai. Artinya, Bapak Ibu dan Ibu dengan sesama yang membutuhkan sekolah putra-putri Bapak Ibu, khususnya di SMP Pangudiluhur Dominikus Savio. Itu yang kami maksudkan semangat terbuka. Kemudian semangat akrab. Bapak Ibu calon orang tua peserta didik baru di SMP Pangudiluhur Dominikus Savio, pada waktunya nanti kami harapkan juga akan bergabung dalam komite atau dalam tim finansial. SMP Pangudiluhur Dominikus Savio atau menjadi bagian dari keluarga besar yayasan. Itu kami berharap Bapak Ibu dapat akrab antara dengan tim finansial. Kami berharap semangat kekeluargaan atau seperti teman, seperti keluarga sendiri, itu yang nanti terjadi dalam proses pembicaraan bersama tim finansial. Bapak Ibu dan tim finansial akrab, kekeluargaan, dengan harapan bersedia membantu biaya operasional SMP Pangudiluhur Dominikus Savio dan juga membantu sekolah lain di bawah Yayasan Pangudiluhur. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami sampaikan dasar penentuan besarnya keuangan. Yang pertama adalah validitas atau validasi data yang Bapak Ibu berikan pada saat proses pengisian formulir pendaftaran. Yang kedua, jumlah anggota keluarga yang bersekolah di Yayasan Pangudiluhur atau di unit sekolah Pangudiluhur, lebih-lebih yang bersekolah di SMP Pangudiluhur Dominikus Savio. Kemudian pertimbangan lain adalah lokasi tempat tinggal Bapak Ibu dan juga pekerjaan atau usaha dari Bapak Ibu. Namun dalam proses validasi data yang Bapak Ibu berikan kepada kami kadang-kadang menemukan kesulitan. Kesulitan antara sekolah dan tim finansial, antara lain, kami menemukan ketidaksesuaian data. Misalnya, alamat di KTP, di rapot, di kartu keluarga berbeda. Daftar gaji berupa pernyataan sendiri. Daftar gaji bagi kami kurang begitu jelas, dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang menjadi kesulitan bagi kami dalam proses penentuan besaran finansial.
Lalu data yang menurut kami kurang jelas, sehingga Bapak Ibu ditawarkan dengan harga atau biaya yang kurang sesuai. Oleh karena itu, dalam perjumpaan dengan tim finansial nanti, silakan hal-hal tersebut jika tidak sesuai yang seperti senyatanya Bapak Ibu dengan yang disampaikan tim finansial, silakan didialogkan dengan tim finansial sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Tentu ini semangat keterbukaan, semangat keakraban, kekeluargaan itu bisa dibangun melalui proses wawancara dengan tim finansial. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam proses wawancara penentuan keuangan ini, Panitia PPDB SMP PL Domenico Savio menawarkan dua pilihan metode wawancara keuangan. Yang pertama adalah tatap muka, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan melalui program PPDB. Dan yang kedua, wawancara online, hanya dilakukan jika terpaksa tidak dapat mengikuti wawancara secara tatap muka dengan alasan yang jelas dan wajib memberitahukan ke panitia sebelumnya dengan jadwal wawancara sama. Harapannya juga nanti Bapak Ibu bisa menghubungi panitia PPDB di nomor 024 8315 609. Ini nanti bisa menghubungi Bapak Roni di tata usaha atau di panitia PPDB SMP Pangudulur Domenico Savio. Lalu tempat dan alur wawancara keuangan tatap muka bagi Bapak Ibu yang nanti dapat wawancara secara tatap muka. Wawancara tatap muka akan dilaksanakan di ruang aula SMP Pangudulur Domenico Savio. Setelah melakukan pendaftaran, calon orang tua peserta didik menunggu di sekitar kafetaria sekolah atau di depan kantor tata usaha untuk menunggu panggilan wawancara. Nanti ada petugas kami yang akan mengatur proses ini. Kemudian setelah selesai melakukan wawancara keuangan, orang tua calon peserta didik kami harapkan bisa keluar melalui lorong TK Pangudulur Bernardus. Nanti akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh panitia dalam proses wawancara finansial. Kemudian pembayaran UPP dapat dilakukan secara mandiri, bisa melalui ATM atau M-Banking. Untuk wawancara keuangan tatap muka, orang tua pendaftar datang dengan membawa print-out undangan wawancara diserahkan pada petugas di depan aula. Lalu, surat pernyataan orang tua bermeterai 10.000 tentang persetujuan pendidikan agama Katolik. Ini kami sarankan kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya tidak beragama Katolik. Maka kami harapkan untuk membawa surat pernyataan orang tua bermeterai 10.000 bahwa orang tua setuju bahwa putra-putri Bapak Ibu mengikuti pendidikan agama Katolik, agama yang diajarkan di SMP Domenico Savio. Lalu terkait fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga tidak perlu dibawa pada saat wawancara finansial. Fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan mungkin juga dokumen lainnya bagi putra-putri Bapak Ibu, nanti akan diminta oleh sekolah pada saat anak sudah mulai masuk sekolah. Mungkin nanti akan diinformasikan sekolah melalui wali kelas masing-masing. Yang harus datang dalam wawancara keuangan calon peserta didik baru SMP PL Domenico Savio adalah orang tua kandung. Dalam hal ini adalah ayah dan ibu, ayah atau ibu
calon peserta didik. Maka mungkin nanti akan ada pendataan atau mungkin akan ada informasi dari panitia pendaftaran terkait yang hadir dalam proses wawancara finansial itu. Sekali lagi kami harapkan yang hadir dalam wawancara finansial ini adalah orang tua kandung, ayah dan ibu. Harapan kami adalah yang masih komplit, bapak dan ibu bisa hadir bersama-sama. Kalau toh yang harus hadir adalah ayah atau ibu, maka itu sudah menjadi kesepakatan dan apapun yang diputuskan oleh bapak atau ibu, itu sudah menjadi kesepakatan orang tua. Itu menjadi catatan penting yang harus kami sampaikan dalam proses wawancara finansial. Yang harus datang wawancara adalah orang tua kandung dari putra-putri bapak ibu. Tadi Bu Dan Martin sudah menyampaikan bahwa proses wawancara bukan tawar-menawar jumlah harga atau jumlah biaya, tetapi kami harapkan menyamakan persepsi tentang semangat berbagi sesuai ajaran Gereja Katolik. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi dalam tanda kutip gosip atau pembicaraan tentang pewawancara yang kejam sehingga timbul rasa kecewa yang akan muncul di antara para orang tua setelah wawancara. Itu yang menjadi harapan kami. Jadi bukan tawar-menawar, tetapi menyamakan persepsi, mendialogkan dari temuan data-data dari panitia, dari tim finansial, yang akhirnya juga dikomunikasikan dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu orang tua, calon peserta didik baru, dan tim finansial, kami harapkan saling menciptakan suasana sejuk, kekeluargaan. Maka semangat, salam, sapa, senyum menjadi dasar saat melaksanakan proses wawancara. Itu yang menjadi harapan kami. Lalu dalam proses wawancara, durasi yang kami berikan, baik itu yang melalui video call maupun tatap muka, kami berharap maksimal 30 menit per calon orang tua, dan itu dihitung dari awal sampai proses tanda tangan dokumen kesepakatan. Ini nanti juga akan disampaikan pada saat Bapak Ibu wawancara finansial. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan jenis pembayaran keuangan di SMP Pangudil Dominikus Savio. Yang pertama adalah UPP, uang pengembangan pendidikan. Keuangan ini untuk pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Yayasan Pangudilhur, di mana semangat berbagi, semangat subsidi silang, itu yang menjadi konsen dari Yayasan Pangudilhur dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan. Maka kami berharap 50% dari kesepakatan itu bisa dibayarkan Bapak Ibu maksimal H+3, hari plus 3 dari wawancara. Itu bisa dibayarkan 50% sebagai tanda jadi, sebagai tanda bahwa putra-putri Bapak Ibu kami nyatakan bisa diterima menjadi peserta didik di SMP Dominikus Savio. Lalu 50% berikutnya dibayar lunas sebelum bulan Juni 2025. Itu kaitannya UPP, uang pengembangan pendidikan. Lalu yang kedua adalah SPP, sumbangan pengembangan pendidikan. SPP ini dibayarkan setiap bulan bersama dengan uang kegiatan. Jadi untuk SPP dibayarkan setiap bulan bersama dengan uang kegiatan. Lalu jenis pembayaran keuangan di SMP Dominikus Savio yaitu uang kegiatan sekolah untuk kelas 7 tahun ajaran 2025-2026 adalah 175.000 yang terdiri dari uang kegiatan 119.000, uang komputer 16.000, uang komite 40.000. Dan dari total uang kegiatan semuanya ini
yang 175.000 ini di luar pembicaraan bersama tim finansial karena semua calon peserta didik baru jumlahnya sama. Maka nanti ketika Bapak Ibu telah sepakat UPP dan SPP, di SPP ini tentu masih ada tambahan 175.000 yang di dalamnya adalah uang kegiatan, uang komputer, dan uang komite. Bapak Ibu, selanjutnya kami sampaikan terkait seragam. Seragam calon peserta didik baru bisa dipesan ke panitia PPDB secara online melalui akun PPDB pendaftar pada tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 1 Februari 2025. Jadi Bapak Ibu kami ingatkan tanggal 20 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 adalah rentang waktu untuk pemesanan seragam. Jumlah total biaya seragam kalau ini pesan lengkap, kami bagi dalam 2 ukuran. Untuk ukuran XS sampai dengan L, itu 1.227.500 untuk jumlah 16 item. Dan untuk ukuran XL sampai dengan L12, itu sebesar 1.272.500, ini juga untuk 16 item. Lalu pembayaran seragam kami harapkan lunas pada saat pemesanan. Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk seragam ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini sudah termasuk seragam pramuka, termasuk seragam pramuka lengkap. Di Kemendikbudristek ini untuk tahun ini, untuk pramuka itu dilaksanakan kegiatannya secara ekstra. Tapi wajib dilaksanakan secara ekstra oleh sekolah, tetapi kepesertaannya tidak wajib. Tetapi dalam kesempatan ini tentu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengendaki putra-putrinya juga pesan seragam pramuka, maka kami sampaikan antara ukuran dengan harga ini. Ya, ini meskipun tidak wajib, tetapi pengalaman tahun ini, baik itu kelas 7 dan kelas 8, sebagian pada umumnya putra-putri Bapak Ibu yang mempercayakan putra-putrinya di SMP Dominikus Savio ini, mereka tetap mengikuti kegiatan pramuka. Karena melalui kegiatan pramuka ini, salah satunya adalah pembentukan karakter, kemandirian, kerjasama, gotong royong, dan ini selaras juga dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada dalam kurikulum Merdeka. Maka untuk seragam ini kami sampaikan secara umum untuk ukuran lengkap di SMP Dominikus Savio. Bapak Ibu, pendaftar yang memesan seragam namun belum mengunggah bukti pembayaran seragam, maka tidak terbaca oleh sistem dan dianggap tidak melakukan pemesanan seragam. Maka dianggap mengundurkan diri dan dapat diisi oleh pendaftar berikutnya. Ini terkait dengan proses pemesanan seragam. Syarat pemesanan seragam, Bapak Ibu, yaitu pembayaran UPP itu lebih dari 50%. Harapan kami itu nanti sudah bisa dilaksanakan sampai dengan 60 atau 70%. Syarat tersebut juga akan dibaca oleh sistem. Jika belum memenuhi syarat, maka nama pendaftar tidak muncul. Sekali lagi karena ini sistem, maka kalau ketentuan-ketentuan ini tidak dipenuhi, maka otomatis sistem tidak bisa membaca. Nah, maka putra-putri Bapak Ibu yang sudah mendaftar atau yang sudah memesan, itu tidak muncul. Dan seragam akan diterimakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Syarat menerima seragam yaitu menunjukkan print out bukti pemesanan seragam dan bukti pembayaran seragam. Lalu terkait dengan buku paket di SMP Dominikus Savio, Bapak Ibu, buku paket akan dipinjami dari sekolah untuk setiap peserta didik per tahun, dan ini secara gratis. Kecuali ada beberapa buku yang memang
sekolah belum bisa membelikan secara lengkap, maka tentu ini juga belum kami fasilitasi. Tetapi dalam proses pembelajaran, kalau itu sudah dipakai untuk proses pembelajaran, karena sekolah belum bisa menyediakan secara lengkap, tentu yang akan kami pinjamkan adalah buku-buku yang nanti bisa berjalan, yang akan digunakan berganti di setiap kelas atau di setiap jenjang. Tetapi untuk buku-buku yang sudah disiapkan, yang sudah dimiliki oleh sekolah, itu semua dipinjami dari sekolah. Dan pada akhir tahun itu juga dikembalikan lagi kepada sekolah. Buku paket juga nanti akan dipinjamkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan terkait potongan pengurangan biaya masuk untuk UPP di SMP Dominico Savio. Potongan pengurangan biaya masuk dalam hal ini adalah UPP, yaitu di jalur Olimpiade atau JO dan jalur prestasi non-akademis. Kalau Bapak Ibu yang mendaftar melalui jalur Olimpiade dan jalur prestasi non-akademis itu mendapatkan potongan. Tentu potongan itu kami berikan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nanti dalam proses wawancara finansial, tentu dari panitia itu juga akan mengingatkan kembali apakah Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu akan mendapat potongan JO atau JPNA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami sampaikan dalam proses awal yang lalu. Lalu yang kedua, jalur dari SD Pangudilhur. Dari SD Pangudilhur manapun akan mendapat potongan UPP sebesar 5% dari UPP yang disepakati pada saat wawancara finansial. Potongan ini tidak berlaku untuk pendaftar yang orang tuanya bekerja di lingkungan Yayasan Pangudilhur dan atau telah mendapatkan potongan melalui jalur Olimpiade atau jalur prestasi non-akademis. Ini nanti juga akan dijelaskan bersamaan dengan proses wawancara finansial. Setelah sepakat dalam proses wawancara Bapak Ibu, pendaftar yang mengikuti wawancara finansial via video call WhatsApp datang ke sekolah untuk menandatangani surat kesepakatan finansial pada H+1, yaitu pada besok paginya, bertempat di depan tata usaha SMP Pangudilhur Dominico Savio Semarang. Ini bagi Bapak Ibu yang wawancara finansial via video call. Lalu kami layani antara pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Pendaftar yang berasal dari luar kota akan mendapatkan kiriman file form kesepakatan finansial dalam format PDF dan wajib untuk menandatangani file tersebut untuk kemudian dikirimkan kembali ke pihak sekolah atau ke panitia PPDB SMP Pangudilhur Dominico Savio. Untuk semua orang tua calon peserta didik baru SMP PL Dominico Savio, pada hari wawancara atau selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal pelaksanaan wawancara, orang tua dimohon membayar UPP sebagai tanda jadi, minimal 50% dari UPP yang telah disepakati. Jika Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran UPP 50% pada maksimal 3 hari setelah kesepakatan dalam wawancara, maka dianggap mengundurkan diri dari calon peserta didik baru SMP PL Dominico Savio tahun ajaran 2025-2026. Dan jatah kursi akan diberikan kepada pendaftar berikutnya. Ini semua karena sistem. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, semua uang yang sudah dibayarkan dalam proses PPDB ini tidak dapat diminta atau tidak dapat ditarik kembali. Dan semua akan menjadi milik Yayasan Pangudilhur. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa semua keuangan yang sudah dibayarkan dalam proses PPDB ini tidak dapat diminta atau tidak dapat ditarik kembali. Jadwal pembayaran
yang terkait dengan UPP 50% lebih itu maksimal hari ketiga dari hari wawancara. 60% maksimal sebelum pemesanan seragam. 80% kami jadwalkan di bulan Maret 2025, lalu di bulan Juni 2025 kami harapkan UPP sudah lunas 100%. Untuk SPP dan uang kegiatan nanti baru akan mulai dibayarkan pada bulan Juli 2025 dan pembayaran ini nanti menunggu nomor virtual account dari Yayasan Pangudi Luhur. Sedangkan untuk seragam, kami harapkan lunas pada saat pemesanan seragam. Cara pembayaran untuk UPP dibayarkan melalui aplikasi Pangudi Luhur. Dapat di-download di Play Store pada Android masing-masing. Nanti mungkin juga ini akan dijelaskan atau mungkin juga bisa ditanyakan pada saat proses wawancara finansial. Untuk SPP dan uang kegiatan, bisa transfer dengan nomor virtual account yang akan dibagikan pada awal tahun pelajaran 2025-2026. Sedangkan untuk seragam, ini Bapak Ibu bisa transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 136 00 0149 0009 atas nama SMP Pangudi Luhur Dominikus Savio Semarang PPDB. Nomor rekening ini juga sama saat pembayaran biaya pendaftaran dan UPP dan mengunggah bukti transfer ke akun pendaftar di sistem PPDB online SMP PL Dominikus Savio pada menu upload bukti bayar seragam. Yang berikutnya kami sampaikan informasi khusus. Ini bagi Bapak Ibu, orang tua, calon siswa, calon peserta didik yang bekerja di lingkungan Yayasan Pangudi Luhur.
Bapak Ibu yang bekerja di lingkungan Yayasan Pangudiluhur yang putra-putrinya akan masuk di SMP Pangudiluhur Domenico Savio tidak perlu mengikuti wawancara finansial seperti yang sudah terjadwal. Bapak Ibu, kami harapkan hadir ke SMP Domenico Savio di ruang kepala sekolah pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pada pukul 8 untuk mendapatkan informasi terkait UPP dari Bruder Kepala Sekolah. Lalu melakukan pembayaran UPP minimal 50% paling lambat H+3 setelah pengarahan. Maka Bapak Ibu, selamat untuk bergabung dengan SMP Pangudiluhur Domenico Savio Semarang ini. Kami yakin informasi ini mungkin masih kurang begitu jelas, tetapi pada saat proses wawancara finansial, tentu Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga bisa ditanyakan secara detail kepada tim finansial maupun juga pada saat wawancara finansial. Akhirnya saya secara pribadi juga mewakili panitia, mohon maaf kalau dalam proses informasi penyampaian sosialisasi ini ada banyak hal yang kurang berkenan. Kami berharap kita bisa berproses bersama. Kami menunggu kehadiran putra-putri Bapak Ibu bersama dengan SMP PL Domenico Savio untuk menjadi insan yang luar biasa dan menjadi Dom Savian. Karena moto kami adalah Dom Sav is the best, menjadi insan luar biasa. Maka kami berharap putra-putri Bapak Ibu nanti juga akan menjadi Dom Savian dan menjadi insan yang luar biasa. Ini yang dapat kami sampaikan dalam proses sosialisasi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Iwang selaku pengatur acara. Terima kasih, berkah dalem. Baik, terima kasih kepada Bruder Anton, selaku Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan sosialisasi finansial ini. Tadi juga disampaikan beberapa poin, mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas kepada Bapak Ibu semua. Saya buka satu termin saja untuk 3 penanya. Nanti sistematikanya silakan Bapak atau Ibu bisa raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti saya bisa melihat atau menunjuk siapa saja yang mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Tapi jika pun tidak mendapatkan kesempatan, Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya ketika wawancara di sekolah atau menanyakan hal-hal praktis kepada pihak tata usaha di sekolah. Gitu. Baik, saya buka satu termin untuk 3 orang penanya. Bapak Ibu bisa raise hand menggunakan fitur raise hand. Oke. Ya, ada 1. Selamat sore, saya mau tanya. Ya, silakan. Dari siapa? Ya, Selamat sore. Pak Bernardus Ferry. Ya, kemudian nanti untuk Renat JPNA 0293 dan JU 0095. Oke, sudah ada 3. Silakan yang pertama pada Bapak Bernardus Ferry. Saya persilahkan. Selamat sore Pak Juwanggara. Pertanyaan saya terkait wawancara besok yang kebetulan kami dapat jadwal tanggal 2 Oktober. Nah, kami itu ada kegiatan di luar kota. Apakah ada opsi, tadi kan disampaikan opsi online via video call gitu. Kalau seandainya mundur ke tanggal 4 secara offline, apakah masih diperbolehkan atau tetap sesuai jadwal? jadwal tapi online. Itu aja pertanyaan. Matur nuwun.
Baik, terima kasih. Nanti akan dijawab di akhir. Lalu yang selanjutnya dari CPNA 0293. Iya. Silakan. Selamat sore, Pak Diwangkara. Tadi terkait dari apa presentasi Bruder itu kan untuk ada potongan atau pengurangan biaya masuk UPP ya Pak ya untuk jalur Olimpiade dan JPNA. Itu kan potongan sesuai syarat dan ketentuan. Itu apakah nanti syarat dan ketentuannya itu di-share secara private pada saat wawancara atau bisa di-share sekarang atau bagaimana Pak? Oke, itu aja sih. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk dari JU 0095 yang terakhir. Selamat sore, Pak. Maaf, suara saya terdengar nggak, Pak ya? Ya, sudah terdengar. Nah, saya cuma mau mastiin aja daripada miss nanti ya Pak. Untuk yang jadwal ketika kita wawancara, habis itu langsung kita harus sepakat gitu atau gimana Pak? Atau kita dikasih waktu untuk berpikir lagi? Masih di unmute Pak Diwangkar. Ya, baik, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh panitia. Saya ulangi kepada untuk beberapa pertanyaan yang muncul di sore hari ini. Yang pertama, apakah ada opsi mundur untuk atau perubahan jadwal ya, ketika memang tidak bisa hadir di tanggal tersebut atau menjadi online? Itu yang pertama dari Pak Bernardus Ferry. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan syarat potongan, baik itu untuk JPNA dan JO. Apakah akan di-share atau saat wawancara berlangsung? Ya. Lalu yang ketiga terkait dengan kesepakatan, jadi setelah wawancara apakah langsung sepakat deal-dealannya atau masih diberi kesempatan untuk berpikir ulang? Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan ini saya langsung berikan kepada panitia yang bergabung di dalam ruang virtual ini. Terima kasih Pak Iwang. Selamat sore Buddha Bapak Ibu. Saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang dari Pak Bernardus tentang pengubahan jadwal wawancara. Untuk hal-hal yang sifatnya individu atau khusus seperti ini, bisa menghubungi bagian informasi di tata usaha ya Pak. Bisa atau tidak karena harus melihat jumlah peserta wawancara pada hari itu. Misalnya mau diubah online atau diubah ke tatap muka dengan berganti hari, nanti besok atau jam kerja. Tidak tahu besok maksudnya hadir. Jam kerja mulai Senin bisa telepon ke tata usaha seperti yang dipaparkan di slide tadi, menghubungi telepon sekolah di bagian tata usaha dengan Pak Roni. Begitu ya Pak Bernardus. Oke, matur nuwun Pak. Oke. Sama coba yang nomor 2 dari Renat ya, orang tuanya Renat. Tentang syarat ketentuan JO dan JPNA itu sebenarnya itu sudah ada di brosur ketika Bapak Ibu mendaftar, atau nanti kalau lupa bisa dilihat lagi di website sekolah, website Domsaf itu ada berapa yang harus dipotong ketika sudah mendaftar di JO atau JPNA. Di situ sudah ada. Misalnya ya, JO tingkat nasional berarti 25%, atau yang peraih emas, perak, dan perunggu 50%, seperti itu. Itu semua sudah ada ketika saat ini pendaftaran itu.
di brosur pendaftaran sudah ada. Kalau bisa dilihat lagi di website Domsaf. Begitu orang tua dari Renat. Oke Pak, jelas clear. Terima kasih. Ya. Kemudian yang nomor 3 yang Ibu JU 0095 ya. Saat wawancara, maka tadi Buder sudah memaparkan bahwa saat wawancara itu yang harus hadir itu kan orang tua, baik bapak atau ibu atau bapak dan ibu. Di dalam wawancara itu nanti akan bertemu dengan tim finansial. Di situ ada yang namanya deal, sepakat. Ada 3 pilihan pada saat itu, sepakat, banding, atau tidak sepakat. Dan itu harus diputuskan saat itu juga. Tadi dalam rentang waktu maksimal 30 menit. Begitu, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Baik, terima kasih kepada Pak Leo yang sudah menjawab semua pertanyaan. Tampaknya memang semua pertanyaan sudah terjawab terkait dengan opsi perubahan jadwal, kemudian syarat potongan-potongan untuk prestasi anak-anak Bapak Ibu semuanya, lalu terkait dengan kesepakatan. Baik, karena waktu kita juga terbatas pada sore hari ini, jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan atau disampaikan melalui kontak kami di nomor telepon sekolah. Di bagian untuk tata usaha ada di 024 831 5609. Sekali lagi 024 831 5609. Atau juga bisa langsung bertanya ketika proses wawancara ketika Bapak Ibu hadir di sekolah. Baik, dengan demikian semua proses atau rangkaian kegiatan atau mata acara di dalam sosialisasi finansial ini sudah berjalan semua. Maka kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi finansial pada sore hari ini. Ya, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran terkait dengan apa yang akan kita jalani mulai hari Senin besok. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, maka kita akan tutup kegiatan sosialisasi finansial calon peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Halo Pak Dwi, mau tanya Pak Dwi. Ya. Sorry, mau tanya. Ya. Ini ada fungsi enggak Pak Dwi, tanda hadir nggak ya? Daftar hadir ada. Oh, ada di kolom chat ya. Silakan mengisi di kolom chat, itu ada. Ya, bisa diklik linknya untuk mengisi. Oke, siap. Oke, siap. Makasih. Ya, baik. Untuk menutup kegiatan sore pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin sekali lagi menggunakan cara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pemurah, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada kami selama pertemuan ini. Semoga segala informasi yang telah kami terima dapat bermanfaat bagi kami dalam menjalani proses PPDB selanjutnya, dan berkatilah segala proses yang akan kami jalani. Semoga semua proses dapat berjalan dengan lancar, dan berkatilah kami semua agar kami pun dapat memberikan yang terbaik bagi para orang tua, bagi para calon peserta didik yang akan bergabung di Dominico Savio, dan berkatilah para orang tua serta para calon peserta didik sehingga mereka pun mampu untuk berbagi bersama kami, melayani di dalam dunia pendidikan, di dalam SMP
PL Dominico Savio. Ya Bapak, kami haturkan seluruh doa harapan ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Dominico Savio, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat petang. Semoga kita bisa berjumpa lagi di saat wawancara. Terima kasih, Bapak Ibu. Kami perkenankan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bruder. ya. Berkati. Terima kasih, Bruder. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, sukses. Dalam. Selamat malam, berkat dalam. Selamat malam. 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 Terima kasih. Selamat malam.